langsung saja bahwa kita insya Allah tanggal 31 Juli sesuai dengan pengumuman pemerintah kemarin, setelah dilakukan Ru'yatul Hilal, telah ditetapkan bahwa 10 Dzulhijjah untuk tahun 1441 Hijriah ini bertepatan dengan tanggal 31 Juli 2020. Yang perlu kita syukuri, nampaknya memang kita bersama-sama dalam menyelenggarakan ataupun merayakan Idul Adha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kautsar yang insya Allah sudah pada hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kita semuanya, maka dalam ayat selanjutnya kita diperintah untuk fasholli, kita diperintah untuk sholat. Dimaksudkan di sini adalah kita diperintahkan untuk sholat Idul Adha, wanhar, setelah itu kemudian kita berkurban. Ayat inilah yang dijadikan dasar dari pelaksanaan sholat Idul Adha dan juga pembelian hewan. Para ibu bapak sekalian yang saya hormati, pemerintah dalam hal ini Menteri Agama telah mengeluarkan beberapa edaran terkait pelaksanaan ibadah selama masa pandemi ini. Yang perlu kami sebutkan di sini adalah surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020, di mana SE ini jadi dasar dari pengfungsian kembali rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi. Rumah ibadah di sini berarti termasuk di dalamnya adalah masjid. Kemudian SE yang selanjutnya ini nomor 18 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban menuju masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Alhamdulillah Bapak Bupati kita ini telah mengeluarkan pelaksanaan dari SE tersebut, di mana Bapak Bupati telah memerintahkan atau menginstruksikan kepada seluruh pengurus, pengelola atau takmir rumah ibadah mengajukan surat keterangan rumah ibadah aman dari alhamdulillah responnya luar biasa. Sampai sekarang COVID ini sebuah respon dari masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban bersama kita melakukan pencegahan tersebarnya COVID-19. Dan untuk Idul Adha, ini tentunya beda dengan kemarin Idul Fitri. Ketika Idul Fitri ini rumah-rumah ibadah ini memang masih dianjurkan untuk ditutup sementara, rumah sholat dan kegiatan ibadah lainnya dilakukan di rumah. Untuk Idul Adha ini sudah lebih longgar lagi. Jadi masjid-masjid yang sudah dapat surat keterangan aman dari COVID ini dipersilahkan kepada para jamaah untuk bisa melaksanakan sholat Idul Adha besok. Namun tetap
menjaga protokol kesehatan. Dari situ kemudian dimungkinkan masjidnya itu tidak cukup, karena harus jaga jarak, maka ada anjuran atau kebijakan dari takmir ini kemudian dipecah dalam satu dusun. Misalnya satu masjid tidak cukup, maka bisa dipecah ke musola-musola yang kecil sehingga tidak terjadi kerumunan dan jaga jarak bisa terwujud begitu. Jadi intinya adalah seperti itu. Sedangkan ketentuan khusus, ya ini bisa kita lihat di sini. Jadi ketentuan penyelenggaraan sholat Idul Adha ini kan terbagi dua. Jadi pertama dibebankan menjadi tanggung jawab takmir, kemudian yang kedua adalah kepada jadi kalau tanggung jawab takmir tentunya mempersiapkan segala sesuatunya agar memang betul-betul sudah aman dan disinfektan seperti itu bisa dilakukan, kemudian menyediakan wastafel ataupun alat tergantung daerahnya masing-masing agar bisa untuk cuci tangan sehingga bisa untuk cuci tangan yang sesuai dengan aturan, dan kemudian juga memberi tanda di masjidnya atau di tempat pelaksanaan Idul Adha dengan tetap memperhitungkan jaga jarak itu yang ini. Yang selanjutnya ini adalah mempersingkat pelaksanaan. Nah itu tadi sudah ada mempersingkat pelaksanaan kegiatan. Khutbahnya itu ya sesingkat mungkin asal terpenuhi rukun dari khutbah itu. Dan yang tidak kalah pentingnya ini adalah tidak boleh menyelenggarakan kotak yang diputar begitu. Kotak ditaruh saja di depan, biar dimasukkan sedikit. Ini agar tidak menjadi media penyebaran COVID-19. Intinya seperti itu kepada takmir. Kemudian kepada jamaah ini tentunya harus memperhatikan kondisi dari dirinya, apakah betul-betul sehat atau tidak. Kalau jamaah merasa tidak sehat, maka cukup melaksanakan ibadah di rumah, terutama untuk yang sepuh-sepuh begitu. Kalau kondisi memang tidak betul-betul fit, ya ini cukup melaksanakan ibadah di rumah. Demikian juga anak-anak ini juga harus diperhatikan betul. Itu untuk yang jamaah. Kemudian juga jamaah harus memakai masker. Kemudian juga harus betul-betul melaksanakan protokol kesehatan ketika mau masuk ke masjid itu ya cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun dan sebagainya. Kemudian juga harus bersedia untuk dites suhunya begitu. Kalau memang terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan, maka bisa dilakukan langkah-langkah untuk mengamankan semuanya. Itu kemudian juga ini panitia ini menghindari berjabat tangan atau kontak langsung. Nah, itu ketika batuk ini juga harus dengan etika batuk, bersin dan ludahnya. Itu yang pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha. Intinya adalah itu pakai masker bagi jamaah, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, tidak perlu jabat tangan. Nah, yang selanjutnya adalah pelaksanaan ini penyembelihan hewan kurban. Ini yang tampaknya memang perlu keseriusan. Karena apa? Karena kebiasaan kita itu rame-rame menjagal sapi atau kambing, terutama sapi itu pasti dipegang oleh beberapa orang. Lah besok ini dimohon panitia penyembelihan hewan kurban itu bisa meminimalisir jumlah dari orang yang terlibat itu dalam hal penyembelihan. Oke. Kemudian juga anak-anak, kalau biasanya itu anak-anak itu ramai menonton, besok tentunya diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kerumunan, penumpukan.
Dan yang tidak kalah penting ini tentunya panitia ini betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya agar alat-alat yang dipakai itu memang yang bawa sendiri dari rumah dan tidak gantian memakainya. Kalaupun ada yang gantian maka segera setelah dipakai itu disemprot atau bagaimana agar tidak menjadi media penyebaran COVID-19 begitu. Jadi untuk yang terakhir ini tentunya secara detail bisa dilihat. Yang terakhir adalah ketika sudah selesai dagingnya. Lah ini kalau biasanya itu kita panggili ke masjid, mungkin besok bisa diantar ke rumah-rumah yang berhak, sehingga tidak terjadi penumpukan di masjid, kerumunan di tempat penyembelihan hewan kurban. Diharapkan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan kita umat beragama, tempat ibadah, masjid, mushola ini menjadi contoh terbaik dari pencegahan pemberantasan virus corona COVID-19 ini, sehingga mudah secara cepat kemudian masjid ataupun mushola ataupun tempat dari penyembelihan hewan kurban ini tidak menjadi klaster baru dalam hal penyebaran virus COVID-19. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan. Semoga bisa menjadi informasi bagi teman-teman, karena tampaknya ini saya lihat penyuluh agama juga banyak. Ini tolong SE dari Bupati bisa dilaksanakan, dari Menteri Agama juga bisa dipedomani sebagai panduan kita semuanya untuk kita sebarkan, kita informasikan kepada masyarakat, sehingga sekali lagi tempat ibadah, rumah ibadah umat beragama menjadi contoh terbaik dalam hal pencegahan COVID-19. Matur sembah nuwun, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.